Matuloy na rin ang therapy mo. Gawin mo mga utos ni Annie. Don't be a baby. Matitiis na yan. Tito, Wala pa rin. Sino may-ari nito? Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film berjudul Angka Bitni, Mrs. Montero, yang dirilis tahun 1999, bercerita tentang seorang pria kaya yang mengalami kelumpuhan tubuh bagian bawah, termasuk rudalnya juga. Jika ingin begituan, dirinya hanya bisa menyuruh istrinya untuk beradu mekanik dengan orang lain yang dibayar olehnya. Hingga pada akhirnya pria itu direkomendasikan seorang perawat yang katanya bisa menyembuhkan cacat pada tubuh pria itu. Tentu saja termasuk menyembuhkan rudalnya. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe jika kalian suka sama video ini. Pria itu bernama Tuan Montero, pria kaya raya di negara Filipina. Dia mengalami cacat di bagian bawah tubuhnya, termasuk rudalnya juga. Jika ingin begituan, dia hanya bisa menyaksikan pertandingan istrinya dengan orang lain yang dibayar. Umaarte lang yun. Meski begitu, sang istri yang bernama Gail tetap sayang dan cinta pada Montero. Dia berjanji tidak akan meninggalkannya. Padahal beberapa kali Gail ini sering mendapatkan kekerasan oleh Montero. Tinatanong kita kung nag-enjoy ka. Nasaktan ka ba? Bakit lahat ng butas ng Reyna Elena? Meron! Montero sudah beberapa kali ke dokter, tapi hasilnya sama aja. Bahkan dia juga mengkonsumsi obat-obatan ketika kepalanya pusing. Dan itu tidak disarankan oleh dokter karena hanya akan memperparah sakitnya. Pero hindi naman siya paraplegic katulad ko. Pagkatapos hirap pa akong matulog, ngayon tatawagin mo pa akong Your addiction to painkillers, I can't promise that you'll ever walk again. Hingga suatu hari Montero memanggil dan menyewa seorang terapis yang katanya bisa menyembuhkan cacat, terutama rudalnya. Namanya adalah Annie. Annie akan ikut dengan Montero dan istrinya ke perkebunan. Di sana nantinya Montero akan menjalani perawatan bersama Annie, karena dia merasa kalau suasana di desa lebih mendukung dibanding di kota. sir, ako po yung physical therapist na ni-request nyo kay Doc. Yung ilan naalala ko, pero Perkebunan Montero sangatlah luas dan mempekerjakan banyak orang di sana. Salah satunya adalah Nelson, namun Nelson biasanya hanya sebagai penyampai pesan. Good morning. Good morning. Pagdating ninyo, sa makalawa ho, meron na kami. oo nga pala, Puling. Annie mulai melakukan terapinya pada Montero. Montero bahkan tidak yakin kalau ini akan berjalan dengan baik. I want to explore the siya into some more. Matitiis na yan. Sinisingot. Ang control nyo sa inyong katawan, sa muscles at motor system nyo. At kasulok-sulukan ng inyong katawan, Mr. Montero. Saking luasnya perkebunan itu, Montero mempekerjakan beberapa penjaga, salah satunya adalah pemuda bernama Satur. Itu pertama kalinya Gail melihat Satur, dan kala itu dia mencoba mendatangi di gubuknya untuk memberikan buku padanya. Entah apa tujuannya, dan kunjungan itu ternyata berlanjut di hari berikutnya. Tao po. Salamat. Nabasag na nga eh, dinikit ko lang. Excuse me. Hindi ko... Salamat. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Sorry basta na lang ako pumasok dito no. Sementara Montero yang lagi diterapi oleh Annie mengalami sakit kepala. Biasanya dia akan meminum obat sakit kepala, tapi dilarang oleh Annie dan dia membuangnya. Annie yakin kalau Montero bisa tanpa obat itu.
hingga pada akhirnya mereka larut akan suasana dan mereka mencoba adu mekanik. Meski rudalnya belum aktif sepenuhnya, namun setidaknya ada kemajuan. Hindi! Wag! Ani! Hindi ko kaya. Makin kesini memang Montero mengalami perubahan pada tubuhnya. Namun sama halnya dengan Gal, dia juga makin dekat sama Satur hingga adu mekanik pun terjadi antara mereka. Masyado ka maraming dada, senyorita. Kahit na gusto kong lumayo. Selain itu, hubungannya dengan Montero juga makin dipertanyakan. Gal terlihat kurang perhatian semenjak tinggal di perkebunan. Bahkan ketika Montero butuh bantuan yang datang malah Annie. Sementara Gal malah asik main di kebun. Lucunya Gal malah sirik dan merasa kalau Annie ini mendekati suaminya. Padahal Annie hanya menjalankan tugasnya jika Montero ngajak adu mekanik. Ya sekaligus ngetes apakah rudalnya bisa aktif kembali. Huwag na tayo magkunod. Hindi ho. Ang pasyente ho na maraming isda sa dagat na hindi paniniwalaan ng publiko. Sino may-ari nito? Dan nyatanya, terapinya itu mulai menunjukkan hasil yang bagus. Montero mulai sering mengajak Annie untuk tes rudalnya. Annie tidak ingin diancam oleh Gal begitu saja. Dia memintai Nelson untuk memata-matai Gal kemana dia pergi dan ngapain. Tugasnya ia lakukan dengan baik. Dia melihat Gal berduaan bersama Satur di gubuk. Sa sex, hindi siya mahilig. Eh ngayon, Pasukin kita! eh di pareho lang pala kami. Lalu Nelson mendatangi Satur, katanya dia dipanggil oleh Tuan Montero. Satur dimarahi oleh Tuan Montero, gara-gara dia tidak ada di pos penjagaan. Satur mengatakan kalau tugas jaga dia adalah malam hari, tapi Montero tidak mau tahu. Setelah itu Nelson mulai mengacam Gal, kalau dia tahu apa yang dilakukan bersama Satur. Jika ingin tutup mulut, Gal harus memberikan dia motor dan sejumlah uang. Lalu dia juga mengatakan pada Gal, kalau Tuan Montero ada main dengan Annie, dia mau tidak mau Gal memberikan apa yang dimau sama Nelson. Gal mencoba berbicara pada suaminya, apakah yang dikatakan Nelson itu benar. Namun bukannya mendapatkan jawaban, Gal malah diancam oleh suaminya sendiri. Gal sudah kehilangan kesabaran. Dia tidak ingin lagi hidup bersama Montero. Dia meminta bantuan pada saudara perempuannya untuk melancarkan rencananya. Halika, Hindi. tsaka mas masarap. Saudaranya, Gal memanfaatkan dan melibatkan Nelson untuk mengadu domba Montero dengan Satur. Malam itu, Montero dan pasukannya bersiap mengepung gubuk Satur dan melepaskan tembakan. Tapi yang terkena adalah malah Nelson itu sendiri. Sementara Satur berada di tempat lain bersama Gal dan saudara perempuannya. Gal kabur dari Montero dan akan memulai kehidupan yang baru. Namun Satur tidak bisa ikut dengannya. Mungkin nanti mereka akan bisa bertemu. Atas kejadian Nelson, Montero diadili di persidangan. Namun dia tidak bersalah karena bukan dia yang menembak Nelson. Itulah cerita film Angkabit ni Mrs. Montero. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.